Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang tokoh yang sangat terkenal dalam psikologi yang namanya Sigmund Freud. Tokoh ini sangat terkenal dibandingkan tokoh-tokoh lain di psikologi, mungkin barangkali ini adalah tokoh yang paling terkenal karena teori-teorinya memang sangat kontroversial. Dan Sigmund Freud ini adalah pendiri dari pendekatan psikoanalisa atau psikoanalisis yang akan kita pelajari di dalam week pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apa yang diungkapkan oleh Freud? Freud ini mengatakan bahwa di dalam diri kita itu ada 3 level atau tingkat kesadaran, ya, ada 3 level, yaitu kesadaran itu sendiri yang paling atas dalam gambarannya Freud itu gunung es gitu ya, iceberg. Itu yang di atas yang kecil itu adalah kesadaran kita yang kelihatan. Lalu yang bagian tengah itu prakesadaran atau preconscious ya. Atasnya conscious, tengahnya preconscious. Kalau preconscious atau subconscious, tengah sadar ya, prasadar, itu ingatan-ingatan yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak secara disengaja diingat itu memang nggak muncul gitu ya. Tapi kalau kita mau ada upaya mengingat-ingat, masih bisa dimunculkan, kesadaran masih muncul. Nah, yang paling bawah, yang kalau dalam gunung es itu paling besar, itu menurut Freud adalah ketidaksadaran atau unconscious. Nah, ini malah jumlahnya lebih besar ya, porsinya lebih besar di bawah, pengalaman-pengalaman yang tertekan di alam bawah sadar yang tidak mudah untuk dimunculkan kesadaran hanya dengan mengingat-ingat, tidak mudah. Maka di dalam terapi-terapinya Freud itu menggunakan banyak teknik yang bertujuan untuk membangkitkan dari alam bawah sadar itu sampai ke kesadaran. Tidak bisa hanya sekedar diingat-ingat. Kalau preconscious atau subconscious yang di tengah-tengah itu masih bisa. Tapi kalau unconscious itu tidak mudah, karena itu sudah dipendam ke alam bawah sadar. Nah, ini struktur kepribadian menurut Freud. Ya, dia membagi di dalam 3. Yang pertama, yang disebut id, yang paling bawah ini. Ya, ini adalah dorongan-dorongan yang paling dasar dalam kehidupan manusia. Ya, dorongan-dorongan dasar itu yang sifatnya irasional, ya, nggak matang, impulsif, nggak matang, ya, dan biasanya lebih lazim kalau itu terjadi pada anak kecil. Kalau anak kecil melakukan hal-hal yang nggak rasional itu wajar. Tapi kalau orang dewasa itu kan aneh melakukan hal seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya itu masih ada. Pada diri orang dewasa masih ada. Nah, prinsipnya selalu dia mencari kepuasan. Jadi ini dorongan nafsu dari dalam id ini. Prinsipnya cari kepuasan, maka disebut pleasure principle. Dia cari kepuasan yang sifatnya segera ingin terpenuhi. Itu id. Ya, maka kayak anak kecil, pengennya kalau sudah kepingin sesuatu, segera harus terpenuhi. Kalau sudah dewasa, kepinginnya ingin segera terpenuhi, berarti kayak anak kecil. Saya kira seperti itu. Yang kedua adalah struktur yang disebut ego. Nah, ego ini kalau di dalam gunung es ini yang muncul di atas, tapi sebagian juga ada di tengah-tengah, gitu ya. Nah, ego ini dia melihat realita yang ada di sekelilingnya, kondisinya seperti apa, ya. Ya, intinya dia lihat kenyataan yang ada. Maka disebut reality principle, ya, reality principle. Kalau itu tadi pleasure principle, kalau ego ini reality principle. Ya, pemenuhan kebutuhan akan disesuaikan dengan kondisi persetujuan sosial atau kenyataan dari lingkungannya itu seperti apa. Kemudian ada yang disebut super ego. Nah, super ego ini hal-hal yang sifatnya normatif, ideal gitu ya. Nah, karena super ego ini juga tujuannya mencari hal-hal yang sempurna, maka sifatnya semestinya juga sama-sama tidak realistis. Sama seperti id ya. Kalau id itu nggak realistisnya dari dorongan nafsu di dalam, kalau super ego itu nggak realistisnya karena ingin mencapai kesempurnaan yang di luar, moral-moral yang kesempurnaan itu kan juga nggak mungkin tercapai sempurna. Nah, itu sama-sama nggak realistis. Nah, prinsipnya disebut morality principle, itu super ego. Nah, seringkali contoh yang banyak diberikan itu seperti ini, teman-teman.
Seperti kalau kita naik motor atau naik kendaraan, naik mobil begitu ya, di tempat yang sepi begitu, malam hari, kemudian lampunya ini merah, lampu traffic light-nya merah, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan yang lain, nggak ada polisi. Nah, pertanyaannya kita jalan terus atau berhenti? Kalau kita jalan terus, berarti id kita, ya nafsu kita, id kita, ini lebih mendominasi. Jalan terus, pengen cepat tercapai, gitu ya. Karena apa? Kok id-nya mendominir? Karena egonya menyensor tadi. Ego kan lihat realita. Oh, sepi, nggak ada orang di sekitar, nggak ada polisi, bablas. Nah, id-nya mendominir. Tapi kalau kita tetap berhenti, meskipun nggak ada polisi, walaupun sepi, itu artinya super ego kita yang mendominasi. Itu contohnya kira-kira seperti itu. Ya, mungkin sekarang sudah berkembang ya, ada CCTV, bukan akan beda lagi. Egonya melihat yang nggak ada polisi tapi ada CCTV, itu akan beda lagi. Nah, itu cuma contoh peran id, ego dan super ego. Namun super ego sekali lagi, sekalipun kelihatannya super ego itu baik, tapi karena itu sifatnya menuntut kesempurnaan, itu juga semestinya sama-sama nggak realistis. Kalau sifatnya berlebihan, itu juga nggak realistis. Oke, nah Freud itu mengatakan tadi dalam id kita, nafsu-nafsu kita itu ada dua dorongan. Yang pertama adalah insting untuk hidup, dorongan untuk hidup, life instinct eros atau libido, lebih dikenal dengan istilah libido, gitu ya. Itu meliputi dorongan jasmani seperti lapar, haus, dan jangan lupa ada seks. Itu yang sering dikemukakan oleh Freud. Maka ini kalau ada gambar seperti ini ya, teman-teman, ini gambar ilusi yang banyak dipakai di mana-mana gitu ya. Freud, ini gambarnya Freud dari samping. Tapi kalau kalian bisa lihat ilusinya ya, what's on a man's mind gitu ya, apa yang dalam pikiran manusia. Di sini kita lihat ada gambar perempuan, telanjang ya, perempuannya ini telanjang. Nah, ini semestinya merupakan gambar ilusi yang menunjukkan ini loh yang ada dalam pikiran laki-laki itu seperti ini. Itu menurut Freud gitu ya. Dan menurut Freud itu karena ada dorongan id, libido, dan yang kuat di sini adalah masalah seks itu, maka boleh dibilang ya banyak hal di dalam kehidupan seseorang itu nggak bisa lepas dari dorongan seks. Jadi orang berperilaku ini menurut Freud ya, menurut Freud itu karena dorongan seks. Orang punya kebiasaan ini menurut Freud itu karena ada dorongan seks. Jadi Freud ini memang banyak mengaitkan hal-hal yang terkait seks karena ada libido tadi. Nah, yang kedua, menurut Freud selain libido itu ada yang namanya thanatos, itu dari nama dewa Yunani. Itu insting mati, insting untuk destruktif, merusak, itu thanatos ya. Dan ini merupakan motif dasar untuk bertingkah laku negatif atau destruktif, merusak gitu ya. Jadi termasuk dia mengancam orang, memukul, menganiaya, membunuh orang lain, bahkan membunuh diri sendiri itu termasuk destruktif, merusak. Jadi ada dua hal insting atau dorongan dari id menurut Freud yang kuat, itu adalah id untuk memenuhi kepuasan diri, libido, kebutuhan dasar, ya lapar, haus, dan terutama seks, dan juga dorongan untuk merusak, ya merusak baik orang lain maupun kadang juga bisa merusak diri sendiri. Nah, itu makanya nggak heran teman-teman ya, banyak film-film itu kalau banyak adegan seksnya dan banyak adegan kekerasannya, biasanya banyak penontonnya. Karena banyak orang itu tanpa disadari suka dua hal itu ya, dua hal itu. Oke. Nah, di dalam kehidupannya teman-teman, individu itu punya yang namanya mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Apa itu defense mechanism? Menurut Freud, mekanisme pertahanan adalah strategi yang dikembangkan oleh ego untuk bertahan melawan ekspresi impuls id. Karena id-nya ini kan dorong gitu ya. Tetapi juga ditekan super ego. Super ego kan moral gitu, nggak boleh gitu. Nah, egonya ini kan bingung gitu ya. Melihat realita tercepit antara id dan si super ego gitu. Sehingga akhirnya muncul benteng pertahanan supaya nggak konflik antara id sama super egonya ini. Nah, biasanya muncul dua karakteristik dalam mekanisme ini.
yaitu biasanya sifatnya tidak disadari, dan yang kedua sifatnya menolak atau memalsukan atau mendistorsi kenyataan, mengubah kenyataan. Dan ada beberapa bentuk mekanisme pertahanan ego yang akan saya sampaikan di dalam video tentang Sigmund Freud yang kedua. Silahkan menyaksikan setelah ini. Terima kasih.